ketemu lagi di pelajaran Mem Eloy. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab baru. Oke, bab baru kita adalah bab 2 mengenai persamaan kuadrat. Oke, nah persamaan kuadrat itu BU-nya atau bentuk umumnya ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Dan A, B dan C-nya itu elemen real, bilangannya. Oke, ini suatu bilangan. Bilangan ABC pada persamaan kuadrat disebut koefisien. Jadi jika ada angka di depan variabel ini di persamaan kuadrat disebut koefisien. Oke. Nah, next. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menentukan persamaan kuadrat, gitu ya. Tentukan di bawah ini manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Jadi yang mana sih persamaan kuadrat itu? Biar kamu nggak salah, ya. Nanti kamu masukkan pula rumus persamaan kuadrat padahal dia tidak persamaan kuadrat. Oke? Nah, lanjut yang pertama. 2x kuadrat sama dengan 6. Mem, ini persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat. Kenapa? Perhatikan. Coba kita buat dulu bentuknya sama dengan 0 di sebelah kanan, ya kan? Supaya seperti bentuk persamaan kuadrat, oke? Nah, berarti 6 ini, perhatikan kursor Mem ya. 6 ini dipindah ke sini dong, biar ini 0, ya kan? Jadi 6 ini dikurang 6, oke? Nah, perhatikan. Siapa A di sini? Inilah 2, ya kan? Karena A tadi adalah yang di depan X kuadrat. Yang B siapa, Mem? Itu yang di depan X. Nggak ada nih, Mem. Berarti B-nya 0. Boleh, Mem. Boleh. Sudah nak ya. B itu boleh 0. Ya. Tetapi yang nggak boleh 0 siapa? A yang di depan X kuadrat. Oke, nak? Nah, lalu ada apa? C. C-nya berapa? Itu kan tambah C. Ini kok kurang C, Mem? Ini bukan kurang, tapi C-nya itu bernilai negatif, jadi dia jadi kurang. Paham ya, nak ya? Negatif 6. Jadi ini termasuk persamaan kuadrat, men? Termasuk. Walau B-nya 0, iya. Karena syaratnya hanya A-nya yang 0. Paham, nak ya? Oke. Yang kedua, next. 3x kurang 5 sama dengan 0. Ini iya dong, Mem. Ada B, ada C. Berarti A-nya nggak ada, Mem. A-nya 0. Bukan. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? A-nya tadi nggak boleh sama dengan 0. Artinya, ya kan? Artinya, ini harus ada X kuadratnya, nak. Harus ada pangkat 2-nya. Pangkat tertingginya harus pangkat 2. Kan ini A-nya 0, makanya pangkat 2-nya habis. Misalnya nih, A-nya nih 0. 0 kali X pangkat 2, 0 kan? Makanya dia nggak ada. Jadi itu bukan. Karena A-nya nggak boleh sama dengan 0. Paham ya, nak ya? Paham? Nah, sekarang ini gimana ini, Mem, kalau kayak begini? Ya, kita buat dulu lah, ya kan? Ini kita kalikan dulu lah ke dalam. Ya kan, nak ya? X dikali X jadi apa, nak? X kuadrat. X dikali 4 jadi apa, nak? Tambah 4X. Kan jadi seperti ini dia kan? Nah, ini persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Ini A-nya bukan 0, ya kan? B-nya 4, ini B kan, C-nya nggak ada, Mem, nggak masalah, yang penting A-nya tidak 0. Paham ya, nak ya? Lanjut, next. 3x kali x tambah 6 sama dengan 5. Ini gimana, Mem? Ya persamaan kuadrat. Kenapa? Ya kita jabarkan dulu, perhatikan. 3x dikali x berapa? 3x kuadrat. 3x dikali 6 berapa? 18x. Ini aljabar ya, jadi kalikan ke dalam semua. Lalu 5 ini pindah ke sini, jadi kurang 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat, ya kan? Nah, oke. Lanjut. Nah, yang ini yang terakhir. Ini bukan. Kenapa? Nggak ada di sini pangkat 2 kan? Ya kan X kuadrat itu yang di depannya A. A-nya nggak boleh 0 kan? Ya kan? Di sini A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena X kuadratnya nggak ada. Karena A-nya 0 makanya X kuadratnya habis. Ya kan? Karena di depan X kuadrat itu A, ya kan, nak? Perhatikan. Jadi inti dari semua ini apa? Jadi intinya adalah saat kamu menentukan bahwa itu persamaan kuadrat atau tidak, intinya adalah di dalam persamaan itu memiliki pangkat tertinggi pangkat 2. Jadi ini nggak melulu X ya.
Bisa saja P. Ini hanya sebuah variabel yang bisa diganti-ganti. Intinya di dalam persamaan itu pangkat tertingginya pangkat 2. Maka itu adalah persamaan kuadrat. Tapi ingat variabelnya. Pangkat tertinggi variabelnya pangkat 2. Maka itu persamaan kuadrat. Oke nak? Lanjut. Perhatikan. Sekarang kita mau tahu akar persamaan kuadrat. Apa sih Mem akar persamaan kuadrat itu? Nah, akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, atau bisa dimaksudkan dengan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sudah? Maksudnya gimana Mem? Oke, perhatikan. Nanti ke contoh. Sekarang harus kamu pahami bahwa persamaan kuadrat selalu memiliki dua akar-akar penyelesaian, yaitu X1 dan X2. Tapi bisa saja terjadi X1 dan X2 memiliki nilai yang sama atau disebut dengan akar kembar. Jadi nanti nilai X ini ada dua nak. Tapi kemungkinan kedua X itu sama, ada kemungkinan. Jadi seakan-akan satu, tapi sebenarnya dua. Tapi karena X-nya itu nilainya sama, X1 dan X2-nya sama nilainya. Oke, nah perhatikan contoh. Apakah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5 merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini? Perhatikan. X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Ini persamaannya. Kita mau tahu ini apakah akar penyelesaian dari sini? Apa tadi yang disebut akar penyelesaian? Kalau dimasukkan X-nya, sudah, kalau dimasukkan atau bahasa matematikanya disubstitusikan ke persamaan ini, dia harus sama dengan 0. Oke, perhatikan. Untuk X1-nya katanya 3. 3 kuadrat, ini kan X-nya diganti jadi 3, substitusi. 3 kuadrat tambah 2, X-nya jadi 3. 2 kali 3 kurang 15 sama dengan 0. Maka 9 tambah 6 kurang 15 sama dengan 0. Sudah? Nah, X2 sama dengan min 5. Ya. Jadi harus dua-duanya ini nak. Harus dua-duanya sama dengan 0. Ini kan udah sama dengan 0. Sekarang yang kedua. Sudah, karena X-nya tadi saya bilang ada 2. Paham ya nak ya? Ini aja sama dengan 0. Ini gak sama dengan 0. Mem, apakah ini akar-akar penyelesaian? Tidak. Harus dua-duanya. Paham ya nak ya? Harus dua-duanya memenuhi. Untuk min 5, berarti ini min 5 kuadrat tambah 2X. 2 dikali min 5, kurang 15. Ya, betul, sama dengan 0. Oke nak, lanjut. Jadi, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Itu adalah akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Itulah maksudnya akar penyelesaian nak. Jadi saat dapat nanti X-nya, sudah, Mem cari X-nya ini kayak mana? Ini udah dikasih tahu. Nah, itu nanti. Itu nanti kita pelajari. Permasalahannya itu dulu, kau paham dulu apa yang dimaksud akar-akar penyelesaian. Oke? Nah, yang kedua, apakah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3 merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini? Kita buat. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Substitusi. Untuk X sama dengan 3. Berarti ini X kuadrat. Ini kan berarti 3 kuadrat kurang 9. 0 nggak? 0. Sekarang yang min 3. Min 3 kuadrat kurang 9 sama dengan 0 nggak? Ya 0. Kan min 3 kuadrat 9. Ya kan ya? 0 juga. Jadi ini juga X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3 adalah akar penyelesaian dari sini. Jadi kalau misalnya satu aja Mem dia sama dengan 0, yang ini enggak, apakah akar penyelesaian? Tidak. Saya ulangi lagi ya. Tidak, harus dua-duanya. Karena tadi saya sudah bilang akar penyelesaiannya ada 2. Jadi X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3 merupakan akar-akar penyelesaian. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang akar-akar persamaan kalimat terbuka. Oke. Jadi nanti jika kamu temui seperti ini. X buka kurung X tambah 4 tutup kurung sama dengan 0. Ya kan? Jika kamu temui seperti ini kamu buat sama dengan 0. Ini kita anggap P. Kamu buat P-nya ini sama dengan 0. Ini kita anggap Q. Q-nya ini juga sama dengan 0. Paham? Nah, P sama dengan 0. Ini apa? X kan? P-nya itu X kan? Berarti X sama dengan 0. Inilah X1.
Sudah? Inilah X1. Sudah? X yang kedua perhatikan, ini kan? Nah, ini X tambah 4 sama dengan 0. Q-nya X tambah 4 kan? Jadi X2 sama dengan min 4. 4-nya pindah ke sini. Inilah X yang kedua. Paham ya nak ya? Lanjut. Jika seperti ini juga nilai X-nya ada 2. Paham ya nak? Ini namanya nilai kalimat terbuka kalau begini-begini nih. Ini X-nya ada 2. X yang pertama siapa? Dan yang P adalah 2X. Oke, P adalah 2X. Ini geser ke sini ya nak, sorry. Sudah? P sama dengan 0. Q juga sama dengan 0. P-nya itu 2X. Berarti 2X sama dengan 0. X1 sama dengan 0 per 2. 0 per 2 berapa? 0. Oke nak ya. Nah, Q sama dengan 0. Udah? Q-nya siapa? X tambah 7 mem. Berarti X tambah 7 sama dengan 0. Maka X yang kedua siapa? 7-nya pindah ke sini kan? Supaya dia X sama dengan, jadi X kedua sama dengan min 7. Lanjut, yang ini. X kurang 5, X tambah 7. Nah, kalau ada tulisannya begini, ini P-nya X kurang 5. Q-nya X tambah 7. Sudah? Jadi P-nya kamu buat sama dengan 0. P-nya ini sama dengan 0. Paham ya? P-nya siapa? X kurang 5. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 5. Ini pindah ke sini. Paham? Inilah X yang pertama. X yang kedua. Q sama dengan 0. Ini juga disama dengankan 0. Intinya ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Itu intinya. Jadi X tambah 7 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 7. Pindah ke sini kan? Jadi menyeberang jadi negatif. Oke nak? Nah lanjut yang terakhir. X tambah 5, X kurang 8 sama dengan 0. Ini artinya perkalian sebenarnya ya. Oke. Jadi ini kamu buat sama dengan 0. Ini kau buat sama dengan 0. Itulah cara mendapatkan X-nya. Paham ya nak ya? Nah, X tambah 5 itu P. X kurang 8 itu Q. P-nya sama dengan 0. Q-nya juga. Jadi P-nya siapa? X tambah 5. X tambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya yang pertama sama dengan min 5. Pindah ke sini kan? X kurang 8 sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0 ya. Ini Q. Udah. Nah, mem ini kalau nggak P ini nggak Q nggak apa-apa. Suka-suka aku gitu mem hurufnya. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Paham ya nak ya? Itu hanya sebuah variabel. Tergantung soal. Kamu jangan hafal PQ-nya. Tapi yang saya bilang tadi. Ini buat sama dengan 0. Ini buat sama dengan 0. Satu-satu dia. Paham? X kurang 8 sama dengan 0. Jadi X yang kedua sama dengan 8. Ini pindah ke sini. Mem, apakah ini harus X yang pertama? Tidak. Apakah ini harus X yang pertama? Tidak. Boleh ini jadi X2, boleh ini jadi X1. Intinya tetap kamu buat dulu dia sama dengan 0. Supaya kau bisa geser kiri biar kau dapat X sama dengan. Paham ya nak ya? Oke, sampai situ aja. Pelajaran kita selanjutnya adalah menentukan persamaan kuadrat. Tapi kalau mem lanjut, terlalu lama nanti paketmu habis dan kamu bosan mendengarkan. Oke nak ya? Oke nak, sampai situ aja. Bye, I love you. Tetap dipelajari dan jangan lupa jaga kesehatan.